Sekarang kita membahas sahabat namanya Umair bin Wahab Al-Jumahi. Ini awalnya adalah musuh Islam di antara para pemimpin Quraisy yang dijuluki setannya Quraisy. Setelah perang Badar kalah mereka. Nah, Umair ini berencana membunuh Nabi, datang sendiri. Bagaimana bisa begitu? Karena sekembali dari perang Badar, dia ini selamat, Umair bin Wahab. Tetapi anaknya tidak bisa dibawa pulang karena menjadi tawanan kaum muslimin, dibawa ke Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ini terbayang anaknya. Ini pasti nanti disiksa oleh orang-orang Islam. Terbayang begitu. Karena apa? Karena bapaknya memusuhi kaum muslim. Kalau kita punya musuh itu anaknya ketangkep, bisa jadi coba dibayang. Suatu ketika kemudian Umair ini di Masjidil Haram ketika tawaf. Jadi orang-orang sebelum Islam pun mereka biasa tawaf, haji biasa, tapi ritualnya tentu berbeda. Pas lagi tawaf ketemu dengan Sofwan bin Umayyah. Ini sama-sama orang-orang musuh Islam. Kemudian di samping Hijr Ismail, kalau kita di Ka'bah itu kan ada lengkungan gitu ya, itu Hijr Ismail. Umair kemudian berkata kepada Sofwan, "Im sobahan, ya Sayyidah Quraisy." Im sobahan itu kalau diterjemahkan ya selamat pagi, selamat pagi. Kalau kita sebut sekarang sobahul khair, selamat pagi. Wahai para pemuka Quraisy. Kemudian Sofwan menjawab, ya im sobahan ya Aba Wahab, selamat pagi wahai Abu Wahab. Ijlis natahaddas sa'at, duduklah kita berpandiran setumat, sebentar kita berbicara. Fa innama yuqatta'ul waktu bil hadis, karena sesungguhnya waktu itu bisa terpotong atau berhenti dengan pembicaraan. Maksudnya kesedihan itu ya, banyak problem, kadang bisa lebih ringan dengan bapak pandiran. Ini ditinggal anak bukan sekedar ditinggal, tapi ini ditangkap, kemungkinan disiksa, kan pasti sedih. Kita anak ya, pergi ke Mesir ya, belajar, itu kita nganterkan ke bandara, pergi itu hati rasa sedih. Ada yang sampai orang tua itu 7 hari masuk kamar anaknya ini nangis, padahal sekedar ditinggal belajar. Ketika ditinggal mati kemarin malah lebih sedih lagi, tidak bisa nahan diri kata. Padahal itu ditinggal begitulah, apalagi ini ditinggal karena anak ditangkap musuh itu musuh bebuyutan, ya, pasti sedih lah. Maka diajaki oleh Sofwan ini untuk berpapandiran. Kemudian mereka duduk mengingat peristiwa Badar, mengingat mereka kalah, mengingat bagaimana hebatnya kaum muslimin dalam perang itu. Sebelum perang mereka itu kan berhadapan dulu, tokoh-tokohnya, jagoannya yang maju waktu itu Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, saudaranya Hindun. Jadi bapak dan saudaranya Hindun ini jadi jagoannya, maju duluan. Salah satu lagi dari ini lupa saya namanya. Jadi 3 orang itu. Siapa jagoannya kaum muslimin yang maju itu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kebetulan 3 jagoan orang kafir Quraisy ini pada perang Badar itu semuanya meninggal. Utbah mati di tangannya Hamzah, sehingga Hindun itu sampai marah luar biasa ya. Kemudian mencari siapa yang bisa bunuh Hamzah karena bapak dan saudaranya meninggal dalam perang Badar. Jadi ingat itu, Abu Jahal tamat itu pada perang Badar. Kemudian yang menyiksa Bilal, Umayyah bin Khalaf, itu tamat juga riwayatnya di perang Badar itu. Padahal jumlah kaum muslimin sepertiganya dari orang kafir Quraisy. Jadi mereka ngeri melihat itu. Jadi pandirakan oleh Umair dan Sofwan ini. Termasuk terkenang ini Al-Qalib. Al-Qalib itu adalah bi'run dufina fihi qatlal musyrikin. Jadi semacam sumur yang di situ jenazah ya, orang-orang musyrik itu dikubur di situ. Jadi mereka membayangkan itu ya sedih. Kemudian Sofwan ngomong, demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka itu. Artinya menganggap itu kematian yang bagus. Padahal kaum muslimin menyebut itu ya kematian yang masuk neraka. Tapi mereka anggap itu bagus. Kata Umair, demi Allah, engkau benar, wahai Wahab.
wahai Sofwan. Kemudian Umair ini bersumpah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, laula tuyunun alayya, andai kata tidak ada hutangku, laisa indi, ya tidak ada, ma aqdiha bihi, yang harus yang tidak bisa aku bayar. Laula tuyunun alayya laisa indi ma aqdiha bihi, anda tidak ada hutang yang nggak bisa aku bayar. Wa iyalun ahsya alaihimud dhaya'a mim ba'di, anda tidak ada keluarga yang aku khawatir kalau aku mati nanti tersia-sia keluarga itu. Lama dhaitu ila Muhammadin wa qataltu, niscaya aku akan pergi menemui Muhammad dan niscaya aku bunuh itu Muhammad. Wa hasamtu amrahu, ya, hingga aku bisa menyelesaikannya, wa kafaftu syarrahu, dan aku bisa menolak kejahatannya Muhammad itu. Ini ngomongnya Umair. Anda tidak ada hutang, keluarga tidak ada, yang aku khawatir kalau aku mati gimana ngurus keluarga. Anda tidak ada itu, ku datangi betul-betul Muhammad, ku bunuh. Kemudian melanjutkan Umair ini, wa inna fi wujudi ibni Wahbin ladaihim ma yaj'alu dhahabi ila Yathriba amran la yuthiru asyubuhat. Dan juga anakku, kata dia, anakku yang menjadi tawanan mereka, niscaya itu yang membuat kepergianku ke Yathrib itu menjadi hal yang nggak dapat dielakkan. Jadi tidak ada yang menggantung di hati tadi, hutang dan nasib keluarga. Mengingat anak di sana, pasti aku datangi, aku bunuh itu Muhammad. Ini ngomongnya begitu. Bisa kita bayangkan lah. Jangankan begitu, andai malaikat aja bisa ditahan, jangan sih. Malaikat Israel bisa dilawan karena cintanya kepada anak. Kemudian Sofwan ini berkata, ya Umair, wahai Umair, ij'al tainaka kullahu alayya, hutangmu semua aku tanggung, wa ana aqdihi anka mahma balagha, aku yang akan menanggungnya, akan melunasinya seberapapun hutangku itu. Wa amma iyaluka fasa'at adummahum ila iyali mamtaddat bi wa bihimul haya. Adapun keluargamu, aku yang akan menjadikan mereka seperti keluargaku, ku gabungkan selama aku dan mereka masih hidup, ku tanggung. Wa inna fi mali minal kasrah ma yasa'uhum jami'a, sungguh duitku itu, hartaku itu banyak, cukup untuk merawat mereka semua. Jadi ini ketemu sudah, satunya bersumpah, ya, kalau hutang ditanggung, keluarga ditanggung, akan berangkat bunuh Nabi Muhammad. Yang satunya punya harta banyak, sudah kujamin. Sekarang kan juga banyak begitu kan. Kadang orang melakukan kejahatan, nah bunuh itu. Punya musuh politik, suruh bunuh. Nanti kalau engkau ketangkep, ya terus kasih duit, keluargamu kutanggung. Zaman-zaman sekarang juga ada. Maka kemudian Umair mengatakan, idzan uktum hadisana hadza wa la tutli alaihi ahadan. Kalau demikian, sembunyikan, rahasiakan pembicaraan kita ini. Jangan seorang pun tahu rencana kita ini, jangan seorang pun tahu. Engkau dan aku saja yang tahu. Setelah itu, maka kata Sofwan, kujamin, tidak ada yang tahu selain kita. Setelah itu Umair bin Wahab ini makin menyala kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia siap-siap, pedangnya dia asah, kendaraan dia siapkan. Lalu tidak ada ragu berangkat ke Yathrib. Tiba di Madinah, langsung berjalan menuju masjid mencari Nabi. Saat hampir mendekati pintu masjid, berhenti lalu turun dari tunggangannya. Nah, saat itu Umar bin Khattab sedang duduk-duduk bersama para sahabat, sama bepapandiran mengenang peristiwa Badar. Kayak biasa kita lah, ada peristiwa besar, ya. Ketika bepandiran di warung pun kadang itu jadi bahan pembicaraan. Saat menoleh, Umar bin Khattab itu melihat Umair bin Wahab turun dari kendaraannya, berjalan ke masjid. Karena Syarik Banar, ini Umair ini, sudah pedangnya sudah terhunus. Jadi ini kadang orang marah itu tidak punya logikanya, tidak jalan. Mau perang Badar aja kalah juga. Ini datang menghunus pedang menuju masjid juga. Gimana itu? Logikanya tidak mungkin menang kan? Tapi ya begitulah, kadang orang terbakar emosi, logika itu tidak bisa jalan. Perasaan itu mengalahkan logika. Kemudian Umar melihat itu langsung bangkit dan berkata, hadzal kalbu adullahi Umair bin Wahab. Ini adalah anjing musuhnya Allah Ta'ala, yakni Umair bin Wahab. Jadi ngomong gitu ke orang musyrik, ke musuh itu tidak apa-apa sebetulnya. Sebagaimana
Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu mengatakan kepada Romawi yang penguasanya itu menahan seorang wanita muslimah, itu mengatakan disebut kalbur Rum, ini anjingnya Romawi. Wallahi, demi Allah, maja'a illa li syarrin, dia itu tidaklah datang ke sini kecuali untuk suatu keburukan. Laqad allaba al-musyrikina alaina fi Makkah. Sungguh dia itu yang merencanakan siasat orang-orang musyrik di Makkah. Yang bikin siasat itu ini orangnya, Umair ini. Maka disebut oleh Umar ini anjingnya Romawi, anjingnya Romawi, Quraisy. Ini jangan diucapkan kepada sesama kaum muslimin ya. Wa kana ainan lahum alaina qubaila badr, dan adalah Umair ini mata-mata mereka menjelang perang Badar, memata-matai kita ya. Tapi sahabat ini bagusnya ya, Umar bin Khattab itu tidak langsung membunuh Umair, tapi beliau ya tunduk kepada Rasul, itu beliau datang ila Rasulillah wa kunu haula, pergi menjumpai Rasul dan jadilah kalian di sekitar Umair ini. Wahdharu ayyadhura bihi hadzal khabithu al-makir, hati-hatilah setan pembuat makar ini jangan sampai berlaku khianat. Jadi jangan sampai mahaur, kalian jaga itu sekitarnya setan ini. Kemudian Umar datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza aduwullah Umair bin Wahab. Ini Umair bin Wahab, ya, musuhnya Allah ini datang. Qad jaa mutawashshihan bisayfahu. Qad jaa mutawashshihan sayfahu. Dia betul-betul datang dengan menghunus pedangnya, membawa pedang terhunus. Wa ma adzunnuhu illa yuridu syarran. Aku tidak menduga kecuali ya pasti dia itu akan membuat kerusakan. Lalu kemudian Rasulullah katakan, bawa dia menghadap kepada Umar, lalu datang mencengkram lehernya Umair tadi, kerah bajunya cengkram oleh Umar, tapi enggak dipukul. Kalau kita tidak tahan cengkram dipukul saja. Kemudian ditekuk lehernya itu, dibawa kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah katakan, atlikhu ya Umar, lepaskan dia wahai Umar. Dan Umar lepaskan. Setelah mendekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umair ini berkata, an'im sobahan, ya, selamat pagi. Dan Rasulullah katakan, laqad akramanallahu bitahiyyatin khairin min tahiyyatika ya Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam atau ucapan penghormatan yang lebih baik daripada yang engkau ucapkan wahai Umair. Laqad akramanallahu bisalam wa huwa tahiyyatu ahlil jannah. Allah telah memuliakan kami dengan salam, dan itu adalah ucapan penghormatan penduduk surga. Jadi daripada ngucapin selamat pagi, selamat siang, apalagi sampurasun, apalagi itu ucapan-ucapan begitu, ganti dengan yang lebih baik. Ucapan salam kaum muslimin itu salam penduduk surga. Si Umair ini ngeyel, wallahi ma anta biba'idin an tahiyyatina. Demi Allah, yang kau ucapkan itu ya tidak jauh dengan ucapan kita. Kita selamat pagi ya. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Kan hampir sama. Ini kata Umair. Kemudian setelah itu Rasul bertanya, wa mal ladzi ja'a bika ya Umair? Apa yang membuat engkau datang ke sini wahai Umair? Kata si Umair, ji'tu arju fakaka hadzal asir alladzi fi aitikum fa ahsinu ilayya fi. Aku datang kepada engkau ini wahai Muhammad untuk minta kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Ingin bebasin anakku termasuk. Minta itu dibebaskan. Bersikap baiklah engkau kepada kami wahai Muhammad. Kemudian Nabi berkata, fama balus sayf alladzi fi unukik. Lalu apa maksud pedang yang ada di leher atau di pundak engkau itu? Kenapa engkau membawa pedang begitu? Maka Umar katakan, qabbahallahu min suyuf wa hal aghnat anna syai'an yauma badr. Semoga Allah menjadikan ini pedang jelek ini. Tidak ada manfaatnya pada perang Badar itu. Kan pedang ini aku bawa tidak bermanfaat di perang Badar, kalah aku. Rasulullah kemudian katakan, usduqni malladzi ji'ta lahu ya Umair. Jujurlah engkau wahai Umair, apa yang bikin engkau datang ke sini? Umair tetap ngotot, ya, maji itu illa lidzaka. Aku datang memang hanya untuk urusan tawanan ini. Ngeyel. Kemudian Rasul bersabda, bal qa'atta anta wa Safwan bin Umayyah indal Hijr. Kan engkau datang itu, engkau tadi duduk kan, duduk dengan Umayyah di sisi Hijr Ismail. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang direncanakan oleh Umair dan Safwan. Jadi Rasul tahu. Kemudian apa? Umair mengatakan, ya,
asyhadu annaka la rasulullah. Aku bersaksi engkau itu betul-betul Rasulullah. Kemudian melanjutkan, laqad kunna ya Rasulullah nukadzibuka bima kunta ta'tina bih min khabaris sama. Sungguh Rasulullah, kami dulu itu mendustakan engkau dengan berita yang engkau bawa dari langit. Wa ma yanzilu 'alaika minal wahyi, dan mendustakan wahyu yang diturunkan kepada engkau. Lakinna khabari ma'a Safwan ibni Umayyah lam ya'lamu bihi ahadun illa ana wa huwa. Tapi beritaku ini tadi kan sudah minta dirahasiakan. Tidak ada yang tahu kecuali aku dan Safwan. Sehingga akhirnya kemudian wallahi laqad aiqantu annahu ma ataka bihi illallah. Demi Allah, aku sekarang yakin bahwasanya yang memberitahu engkau ini tidak lain kecuali Allah. Ya, zaman dulu belum ada teknologi. Kalau sekarang ini bisa tahu belum tentu karena hal gaib. Bisa tahu itu dipasangi penyadap kan bisa. Dulu belum ada penyadap. Kemudian Umair mengatakan, ya, alhamdulillah alladzi saqani ilaika sauqan. Alhamdulillah yang telah menghantarkan aku ke sini, liyahdiyani ilal Islam, untuk memberikan petunjuk kepadaku kepada Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengubah hati itu bisa begitu. Sehingga kita melihat orang yang memusuhi Islam sekarang tidak senang dengan dakwah Islam, ya tidak usah terlalu memastikan dia pasti celaka, belum tentu. Bisa jadi dia ketemu itu jalan untuk berbalik, seperti Umair bin Wahab ini. Setelah itu masuk Islam Umair ini. Coba bisa dibayangkan ya, datang marah mau membunuh dengan pembicaraan tidak terlalu panjang, akhirnya berbalik masuk Islam. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang ada di dekat-dekat beliau, fahimu akhakum fi dini, ajarkan kepada saudara kalian ini tentang agamanya. Ini ajari Islam, jadi belajar. Wa'allimuhul Quran, ajarin dia itu Al-Quran. Baru masuk Islam. Kita yang masuk Islam sudah berapa lama? Karena belajar malas. Wa'atliqu asirah, bebaskan tawanan-tawanan dia itu. Jadi dalam Islam tawanan itu diperlakukan bagus. Tidak seperti musuh-musuh ketika punya tawanan kadang disiksa. Islam tidak. Termasuk di dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan yang mereka sukai, orang-orang Islam ini, orang miskinan, wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan para tawanan. Jadi ada satu keluarga turun ayat itu memuji orang yang memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Akhirnya dia itu megang tawanan, punya makanan. Yang bagus diberikan kepada tawanan, yang kurang bagus dimakan sendiri. Ini kaum muslim. Jadi melihat itu mantap dia masuk Islam. Ketika ini Umar mengatakan, la khinzirun kana ahabbu ilayya min Umair bin Wahab. Sungguh babi itu lebih kusukai daripada Umair bin Wahab. Dulu hina qadima ala Rasulillah, ketika dia itu datang menghadap Rasulullah, benci betul aku. Lebih senang babi, padahal babi itu kan tidak senang. Tapi babi itu lebih kusukai, kata Umar, daripada Umair bin Wahab. Wa huwal yaum ahabbu ilayya min ba'di abna'i. Hari ini, kata Umar, dia itu lebih kusukai daripada salah satu anak. Lebih senang daripada anak sendiri. Nah, ini sikap kaum muslimin. Begitu ada orang Islam itu senang. Nah, padahal awalnya benci. Nah, yang di Mekah Safwan ini lagi semangat dia. Dia katakan kepada orang Quraisy, absyiru binaba'in azim ya'tikum qariban. Gembiralah kalian, nanti ada berita besar yang akan datang kepada kalian. Jadi pembicaraan tadi kan dirahasiakan oleh Safwan, tidak diberitahu, tapi memberitahu bocorannya. Nanti ada berita besar. Fayunsikum waq'ata Badr, sehingga kalian bisa mengobati, melupakan kepahitan perang Badar yang kalah. Nanti akan ada tentang berita besar, yakni terbunuhnya Muhammad. Mbak Sofwan itu begitu. Tapi lama-lama ditunggu kok tidak ada kabar, gelisah, galau. Sampai akhirnya yang datang ini, Umair ini datang justru sudah masuk Islam, belum berangkat ke Mekah. Setelah belajar tadi, beliau katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laqad ghabara alayya zamanun. Wahai Rasulullah, telah lewat satu masa kepadaku. Wa ana daibun ala itfa'i nurillah, dan aku bersungguh-sungguh berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Syadidul adza liman kana ala dinil Islam. Aku sangat menyakiti, menyiksa orang-orang yang ada pada agama Islam. Wa ana uhibbu an ta'dzana li
bi an aqdama ala Makkah li ad'uwa Quraisyan ilallahi wa. Sekarang aku ingin untuk engkau izinkan aku kembali ke Mekah untuk mendakwahi orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Fa in qabilu minni fa ni'ma ma fa'al. Kalau mereka mau menerima dakwahku, maka itu adalah sebaik-baik apa yang mereka lakukan. Wa in a'radu anni ataituhum fi dinihim. Kalau mereka berpaling dari dakwahku, aku akan siksa mereka. Kama kuntu udhi ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana aku dulu menyiksa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu yang Islam disiksanya, sekarang minta izin kepada Rasulullah akan kudakwahi mereka. Kalau tidak mau kusiksa. Maka kemudian Rasulullah izinkan. Pulang ketemu Sofwan yang tadi membayari mengongkosi keluarganya. Dia katakan, ya Sofwan, wahai Sofwan, innaka la sayyidun min sadati Makkah. Engkau itu salah satu dari pemuka Mekah. Wa akilun min uqala'i Quraisy. Engkau itu salah satu cendekiawan, orang pinter dari kalangan cendekiawan Quraisy. Afatara anna hadzal ladzi antum alaihi min ibadatil ahjar wa dzabhi laha yasihu fil aql ayyakuna dinan. Diajak mikir, menurut engkau yang engkau lakukan untuk menyembah batu-batu ini, berkorban untuk batu ini, apakah itu masuk akal dijadikan agama? Jadi diajak mikir, masuk akal lah itu nyembah berhala, nyembah patung, kurban digunakan untuk penghormatan kepada batu-batu. Amma ana fa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Akhirnya Umar ini berdakwah. Banyak yang masuk Islam. Sofwan itu nanti akhirnya juga masuk Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita membaca sirahnya atau manakibnya dari Umair bin Wahab. Hingga kita diteguhkan, anak-anak kita, zuriat kita, tidak ada lagi keraguan di dalam memeluk Islam hingga akhir hayat semuanya.